Haleluya, puji Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semua. Bertemu kembali dalam Renungan 79 yang mengubahkan kehidupan kita. Jika kita ada sampai hari ini, semua karena penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Raise up, bangkit, bergerak, berdampak. Puji nama Tuhan. Kita akan sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Saya memberikan tema adalah mengenal Kristus lebih dalam. Kita akan membaca satu ayat di Filipi 3, ayat yang ke-10. Saya akan bacakan untuk kita semua. Demikianlah bunyi firman Tuhan, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia di dalam kematiannya. Amin. Kita akan sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan ini menggunakan metode OIA. Yang pertama adalah observasi. Latar belakang dari ayat ini adalah ayat ini ditulis oleh Rasul Paulus dalam surat ini kepada jemaat di Filipi, dan ketika ia sedang berada dalam penjara di Roma. Dalam bagian sebelumnya di ayat yang ke-7 sampai ke-9, Paulus ini menyatakan bahwa segala sesuatu yang dahulu dianggapnya sebagai keuntungan sekarang dianggapnya sebagai kerugian karena pengenalannya akan Kristus. Dan di ayat yang ke-10 ini, ayat pokok kita ini menjadi puncak dari isi hatinya, yaitu sesuatu penyataan yang menggambarkan bahwa kerinduannya adalah untuk mengenal Kristus. Paulus tidak sedang berbicara tentang pengenalan secara teori, tetapi tentang pengalaman pribadinya yang mengubahkan seluruh kehidupannya. Kata mengenal di sini memakai istilah dalam bahasa Yunaninya adalah ginosko, yang artinya adalah pengenalan yang lahir dari pengalaman dan hubungan dan keterlibatan pribadi, bukan sekedar pengetahuan teori saja. Melalui ayat ini, Paulus ingin menegaskan 3 hal. Yang pertama adalah mengenal Kristus, mengalami kuasa kebangkitannya, dan bersekutu dalam penderitaan di dalam Dia, hingga ia menjadi sempurna serupa dengan Kristus. Kita akan sama-sama mempelajarinya. Yang pertama adalah mengenal Kristus. Paulus ingin mengenal Kristus secara pribadi dan lebih dalam lagi. Tetapi pengenalan ini melibatkan hati, melibatkan pengalaman dan ketaatan. Paulus yang dahulu mengenal Tuhan lewat hukum Taurat secara mendalam, kini menyadari bahwa pengetahuan itu tidak membawa kepada keselamatan jika tidak disertai dengan pengenalan akan Kristus lebih dalam. Mengenal Kristus berarti mengalami kasih-Nya yang mengubahkan, memahami kehendak-Nya, serta hidup dalam persekutuan dengan-Nya setiap hari. Ini bukan hubungan yang stagnan atau diam di tempat, tetapi hubungan yang berproses, berprogres. Semakin kita mengenal Kristus, semakin hidup kita diubahkan dalam hal kita berpikir, berkata-kata, berperilaku, semuanya agar serupa dengan kehendak Tuhan. Di dalam ayat 7 dan 8, di situ Paulus menyadari bahwa semua pencapaiannya di dalam dunia ini, mengenal hukum Taurat, melakukan hukum Taurat, semuanya dianggapnya rugi. Tetapi pengenalan akan Kristus lebih mulia dari semuanya itu. Yang kedua adalah mengalami kuasa kebangkitan Kristus. Ketika Paulus berbicara tentang kebangkitan Kristus, ia tidak hanya memaksudkan kebangkitan Kristus ini secara historis, tetapi juga kuasa rohani yang nyata dan aktif di dalam kehidupan setiap kita orang percaya. Kuasa itu adalah kuasa yang membangkitkan manusia dari kematian rohani.
kepada kehidupan yang baru, yaitu kehidupan yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan tentunya kemenangan atas dosa. Paulus tahu bahwa tanpa kuasa kebangkitan itu, manusia tidak akan mampu hidup di dalam kekudusan dan ketaatan. Dalam Roma 8 ayat yang ke-11, kuasa kebangkitan itu memampukan kita untuk hidup bukan menurut daging, tetapi menurut roh. Artinya setiap kali kita menolak dosa, kita mengasihi musuh kita, atau kita memilih taat di tengah-tengah penderitaan, kita tetap berharap kepada Tuhan. Itu adalah bukti kuasa kebangkitan sedang bekerja dalam kehidupan kita. Paulus ingin agar kuasa ini menjadi dasar dalam kehidupan kita. Bukan hanya sekedar pengajaran iman, tetapi kekuatan yang menghidupi dan membimbing setiap langkah-langkah hidup kita. Yang ketiga adalah bersekutu dalam penderitaan Kristus. Paulus mengerti bahwa ketika mengenal Kristus juga kita berarti bersedia untuk menderita bersama Kristus. Penderitaan itu bukanlah tanda kita ditinggalkan Allah, melainkan bukti bahwa kita sedang berjalan dalam jejaknya Kristus. Dalam penderitaan seringkali kasih, ketaatan, kepercayaan kita diuji. Apakah kita tetap setia ketika kita nyaman? Apakah kita tetap setia dalam keadaan yang tidak baik-baik saja? Apakah kita tetap percaya ketika kita tidak melihat adanya jalan keluar yang bisa kita ambil? Paulus melihat penderitaan bukan sebagai kutukan, tetapi sebagai kesempatan untuk semakin mengenal hati Kristus dan taat sampai mati. Menjadi serupa dengan Kristus dalam kematian berarti menyalipkan keakuan kita, ego kita, keduniawian kita, keinginan daging kita, agar hidup kita sepenuhnya dipimpin oleh Roh Kudus. Kalau kita baca dalam 2 Timotius 2 ayat yang ke-11 sampai yang ke-12, saya akan bacakan. Benarlah perkataan ini, jika kita mati dengan Dia, kita pun akan hidup dengan Dia. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia. Jika kita menyangkal Dia, Dia pun akan menyangkal kita. Aplikasi apa yang bisa kita ambil dalam kehidupan kita sehari-hari? Yang pertama adalah bangun hubungan pribadi dengan Kristus setiap hari. Jadikan doa, penyembahan, dan membaca firman Tuhan sebagai waktu bersekutu dengan Tuhan, bukan hanya sekedar rutinitas saja. Kenali hati Tuhan, semakin peka terhadap suara-suara Tuhan. Biarlah kasih Tuhan menuntun kita setiap waktu dalam kita menjalani kehidupan kita. Yang kedua adalah izinkan kuasa kebangkitan Kristus bekerja dalam hidupmu. Saat kita merasa gagal dalam kondisi mungkin kita lemah iman atau kita mungkin jatuh dalam dosa, ingat bahwa kuasa yang membangkitkan Yesus dari kematian juga sanggup membangkitkan iman dan semangatmu. Itu semua bisa mampukan kita untuk mengubah hati kita, memulihkan masa lalu kita, dan memberikan kita kekuatan untuk kita menghadapi masa-masa depan, hari-hari depan kita. Hidup baru berarti hidup dalam kemenangan atas dosa, ketakutan kita, dan keputusasaan. Yang ketiga adalah hadapi penderitaan dengan iman dan ketekunan. Saat menghadapi tantangan dan ujian, janganlah pernah kita berpikir untuk lari. Tetaplah pandanglah kepada Kristus yang juga menderita bagi kita. Biarlah setiap penderitaan membentuk hati kita yang semakin serupa dengan Kristus. Kita semakin sabar, semakin rendah hati dan taat.
semakin mengandalkan Tuhan dan berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Yang keempat, jadikan pengenalan akan Kristus sebagai tujuan hidupmu. Janganlah membiarkan ambisi kita atau kesibukan kita menggeser fokus kita. Seperti Paulus, kerinduannya yang tertinggi adalah mengenal Kristus. Kalau kita baca dalam Kolose 3 ayat 1 dan 2 dikatakan, karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas dan di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Bila setiap kehidupan kita berpikir apa yang menyenangkan hati Tuhan. Untuk kesimpulannya, dalam Filipi 3 ayat 10 ini mengajarkan kita bahwa inti dari kehidupan orang percaya bukanlah sekedar hanya ritual ibadah atau teori saja, melainkan pengenalan pribadi akan Kristus yang membawa pada perubahan kehidupan kita, mengalami kuasa kebangkitannya, dan ikut dalam penderitaannya yang memurnikan kehidupan kita dan menjadikan kita serupa dengan gambarnya. Maka marilah kita setiap hari hidup kita mempunyai satu kerinduan yang sama seperti Paulus, yaitu yang ku kehendaki ialah mengenal Dia. Amin. Untuk kebenaran firman Tuhan, terima kasih sudah mengikuti Renungan 79. Biarlah renungan ini menjadi kekuatan buat kita semua. Buat Bapak, Ibu, Saudara yang ingin didoakan untuk pokok-pokok doa tertentu atau menceritakan kesaksian baik mukjizat kesembuhan, pemulihan masalah keluarga dan lain-lain, dapat menghubungi kami melalui nomor WhatsApp di 0813 2742 0088. Tuhan Yesus memberkati. Kita sama-sama satu dalam doa. Bapa, bersyukur Tuhan untuk setiap kasih-Mu dalam kehidupan kami. Kami sungguh bersyukur Tuhan jika kami ada sampai hari ini, itu semua karena penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu, biarlah setiap firman ini menjadi kekuatan kami Tuhan, agar kami selalu mengenal-Mu lebih dalam lagi Tuhan, dan kehidupan kami bisa menjadi serupa dengan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ya Tuhan Allah, kami keluarga besar GPDI El Shaddai Magelang memuji-Mu, menyadari langkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan-Mu. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusan-Mu dan sungguh tak terselami jalan-jalan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami sambut kebenaran firman-Mu, kami terima firman-Mu dengan penuh ucapan syukur Tuhan. Terima kasih, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.